Baiklah semuanya, di sini saya akan menjelaskan cara menggambar titik-titik pada koordinat kartesius, kemudian menentukan titik itu pada kuadran 1, 2, 3 atau 4. Kemudian jarak titik dengan sumbu X, jarak titik dengan sumbu Y, lalu jarak titik dengan titik. Yang pertama, kita gambar dulu koordinat kartesius. Koordinat kartesius itu ada sumbu X, sumbu Y. Nah, lurus ini ya. Nah, ini di sini sumbu X. Yang vertikal sumbu X, yang horizontal sumbu Y. Kemudian potongannya namanya titik O. Titik O itu 0,0. Nah, lalu di sini kita kasih jarak gini, berarti ya 1, 2, 3. Ini sama ya, skalanya tuh jaraknya sama. Skala tuh jaraknya sama. 5, 6, 7. Untuk X ke kanan positif, untuk Y ke atas positif. 1, 2, 3. Ini juga jaraknya sama ya, jadi ke atas bawah ini jaraknya sama nanti. 4, 5, 6, 7. Ke bawah juga sama jaraknya dengan atas ya. Min 1, min 2, min 2, min 3, min 4, min 5, dan seterusnya ini ya, min 6. Ini juga jaraknya sama dengan sini. Ini min 1 di sini, min 2, ini min 3, ini min 4, min 5, dan seterusnya. Sekarang nomor 1, gambarlah titik A 1, min 2. Titik A di situ ditentukan adalah 1, min 2. Berarti maksudnya di sini itu X-nya itu 1, Y-nya min 2. Berarti gimana? X-nya 1, ini 1, Y-nya min 2. Min 2 mana? Bukan atas tapi bawah ini ya. Nah, pertemuan antara 1 dengan min 2. Di sini. Ini titik A, kita kasih tanda 1, min 2. Titik B min 3, 6. Berarti X-nya itu min 3, ini X-nya. Y-nya itu 6. X-nya min 3 ini, Y-nya 6 atas. Nah, X-nya negatif ini, sedangkan untuk Y-nya di atas. Nah, ini adalah titik B. Kita kasih tanda juga min 3, 6. Lalu titik C 2,8. Berarti X-nya ini 2, Y-nya 8. X-nya 2, ini. Y-nya 8. Nah, kurang 1 sini. Kasih tanda 8 ini ya. Kita pertemukan. Nah, di sini adalah titik C 2,8. Lalu D min 1, min 5. Min 1 di sini tadi min 1 X-nya ya, ini X-nya. Y-nya min 5. Min 5 sini. Nah, dengan min 1 di sini. Nah, di sini ketemu titik D. Min 1, min 5. Nih, D. Di sini ya, D-nya. Ketemu antara min 1 ini dengan min 5. X-nya min 1, Y-nya min 5. Oke, ini gambarnya sudah selesai. Kemudian pertanyaan pertama, titik-titik pada kuadran 1. Ini kuadran 1. Di kuadran 1 itu titik C. Kemudian ini kuadran 2. Berarti yang X positif, Y positif itu kuadran 1. Kuadran 2 itu X-nya negatif, Y-nya positif, itu kuadran 2. Kuadran 3 di sini X-nya negatif, Y-nya juga negatif. Itu kuadran 3. Sedangkan kuadran 4 itu di sini X-nya dia positif, Y-nya dia negatif. Nah, itu kuadran-kuadran. Kemudian yang B, jarak setiap titik dengan sumbu X. Nah, titik A. Jarak titik A dengan sumbu X. Untuk yang kuadran-kuadran sudah ya. Sekarang jawab yang B. Titik A mana? Titik A ini jaraknya terhadap sumbu X adalah dari sini ke sini. Nah, berarti berapa jaraknya? 2 satuan. Titik A 2 satuan. Nah, 2 satuan jaraknya. Kemudian B dari sumbu X.
Untuk B ini dari sumbu X dia berapa satuan ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6 satuan. Sedangkan untuk C, ini C, mana C? Ini ada ke bawahnya berarti 8 ya, dari sumbu X 8 satuan. Sedangkan D ini ke atasnya jaraknya adalah mulai dari min 5 ini 1, 2, 3, 4 sampai ke sumbu X nya berarti 5 satuan. Atau gampangnya berarti dilihat dari yang sumbu Y nya atau titik Y nya ini 8, sumbu titik C itu berarti 8 satuan dari sumbu X, titik B berarti 6 satuan dari sumbu X. Lihat Y nya atau yang belakang. Titik A itu 3 satuan, ini negatif 3, tapi kalau jarak itu pasti positif ya, kalau jarak itu positif. Jadi 3 satuan dari titik dari sumbu X, kemudian D itu 5 satuan dari sumbu X. Kemudian yang C, jawab untuk berapa satuan dari sumbu Y. Berarti kalau A berapa satuan dari sumbu Y, ini sumbu Y nya ya, berarti cuma ke sini 1 satuan. Yang B ini ke kanan berarti berapa? 3 satuan. Yang C kan dari sini sampai sini ya, dari min 3 sampai ke sini itu 3 satuan. Kemudian yang C di sini berarti dia ke kiri 2 satuan. Kemudian yang D ini ke kanan berarti cuma dari min 1 ke sumbu Y berarti cuma 1 satuan saja. Sekali lagi jarak itu semuanya bernilai positif. Saya hapus dulu untuk jawab nomor 2. Selanjutnya yang nomor 2, gambarlah titik A min 4,2, B min 4,9, C 2,2, D 3,9 pada koordinat kartesius. Kita gambar lagi ya. Yang A min 4,2 berarti ini X min 4, Y nya adalah 2. Di sini Y nya 2 berarti Y nya di atas ini. Nah ini adalah titik A min 4,2. Lalu titik B min 4,9, ini X nya, ini Y nya. B nya min 4,9 nya di atas, min 4 nya sebelah sini ya, X nya. Nah di sini adalah titik B min 4,9. Lalu C 2,2 berarti X nya 2, Y nya 2. Ini adalah titik C 2,2. Lalu titik D ini ya, XY nya, X nya 3, Y 9, 3,9, ini X nya 3, kemudian Y nya 9. Ini adalah titik D 3,9. Oke, gambarnya sudah selesai. Sekarang tentukan jarak setiap titik dengan sumbu X. Jarak titik terhadap sumbu X sama kayak yang tadi ya, A, misalkan A, jarak titik A terhadap sumbu X itu berarti ke bawah, hitungannya berarti 2. Saya jawab yang A ya. Untuk A itu 2 satuan ke bawah. Kemudian jarak B untuk dari sumbu X ya, berarti berapa? 9 satuan ke bawah. Hitungannya berarti lihat yang belakang atau lihat yang Y nya. Ke bawahnya berarti dia 9. Kemudian yang C dari sumbu X itu berarti dia 2 satuan dari, kemudian titik D ke bawahnya juga sama dengan B yaitu 9 satuan. Sedangkan untuk jawab yang B, jarak setiap titik dengan sumbu Y. A dengan sumbu Y, mana sumbu Y? Ini A dengan sumbu Y berarti ke sininya. Di sini kan min 4, nah berarti ke sininya jaraknya dia 4. Kemudian yang B jaraknya dia sama 4 juga. Yang C jaraknya berarti ke sini, dari sini berarti 2. Dari yang kemudian D ke sininya dia 3. Nah, ini adalah jarak setiap titik terhadap sumbu Y atau dengan sumbu Y. Kemudian yang C, jawaban yang C, titik A dan B, jarak titik A sama B. Nah, karena ini lurus, berarti jarak titik A dan B adalah berapa satuan ini? 9 sama 2. 9 kurangi 2, atau misalkan kita manual dari 9 ke 2 kan
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kalau manual. Kalau dikurang-kurangi berarti 9 dikurangi 2, 7. Berarti 7 satuan dari mana ya? Jarak titik A dan B, berarti jaraknya adalah 7 satuan ke atas. Dari A ke B itu 7 satuan ke atas. Kalau B ke A berarti 7 satuan ke bawah. Cuma gitu. Kemudian yang D, soal terakhir, titik C dan D mana? C sama D. Nah, ini kalau kita tarik lurus kan menceng, ini maksudnya tidak sesuai dengan ini. Berarti cara nulis jaraknya bagaimana? Di sini dia satuan ke kanan, satu satuan ke kanan, dan ke atasnya berapa? 9 dikurangi 2, 7. Nah, dan 7 satuan ke atas. Nah, ini jarak titik C. D itu berarti satu satuan ke kanan sama 7 satuan ke atas. Nah, caranya seperti itu untuk jarak titik terhadap sumbu maupun titik terhadap titik. Terutama gambarnya juga ya, harus ngerti bahwa yang depan itu X, kemudian yang belakang itu Y, kemudian ada sumbu X, horizontal, vertikalnya sumbu Y, proporsionalnya adalah titik O, dan seperti itu. Jika ada pertanyaan, silakan tuliskan di kolom komentar. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Amin.